Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Yang kami hormati seluruh panitia dari Akademi Khotib Indonesia dan seluruh IKDMI, terkhusus kepada Gus Dimyati selaku pimpinan. Dan alhamdulillah hadirin sekalian, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga iman kita dari semua hal-hal yang buruk untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan perkenankan saya untuk memberikan tanggapan terkait dengan materi yang diberikan tadi tentang faham ekstremisme yang diberikan oleh Gus Dimyati. Menarik ketika kita berbicara tentang ekstremisme dan terorisme di Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, hadirin, bahwa ekstremisme di Indonesia itu selalu dikaitkan dengan Muslim gitu, selalu dikaitkan dengan Islam. Padahal ketika kita tahu di luar negeri itu teroris sudah biasa dilakukan oleh non Muslim gitu. Kenapa di Indonesia banyak diserang non Muslim? Karena memang mayoritas kita Muslim gitu. Dan ditambah lagi dengan faham-faham yang menginginkan Indonesia mempunyai kekhilafahan atau kekhalifahan setelah Ali bin Abi Thalib tadi begitu disampaikan oleh Gus Dimyati. Jadi semakin menggebu kita, semakin buruk juga kita dipandang oleh non Muslim begitu. Jadi Islam jadi korbannya. Sebenarnya menurut survei saya membaca di merdeka.com itu pada tahun 2001 ketika WTS di New York itu dibom oleh kaum yang non jihadis atau non Islam, itu sebenarnya menghabiskan orang sekitar 45, sedangkan kaum jihadis atau orang-orang yang mengaku berfaham Islam tapi radikal di situ hanya menewaskan 26 orang di Amerika itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dengan berdasarkan fakta gitu, memang tidak hanya Islam yang melakukan teroris begitu. Maka Bapak Presiden Jokowi ketika kemarin di depan gereja katedral ada bom Makassar itu, Bapak Presiden Jokowi sambutan gitu, dan saya apresiasi. Ini tindakan kriminal, kemanusiaan, murni kemanusiaan yang salah, bukan tindakan yang berkaitan dengan agama. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kekerasan atau saling membunuh. Kemudian saya melihat beberapa bulan silam juga ada di Australia yang itu jelas-jelas penembakan, dan itu posisi sholat Jumat. Kita itu sebagai orang Islam ditembaki ketika sholat Jumat, itu sudah teroris. Tapi beberapa pihak mengklarifikasi bahwa itu tindakan biadab kemanusiaan yang tidak punya hati gitu. Padahal menurut saya itu sudah masuknya kerana agama gitu. Kenapa itu tidak dikatakan sebagai teroris dan itu yang kita besar-besarkan gitu? Kenapa yang dibesar-besarkan selalu umat Islam ketika ada teroris begitu? Jadi karena dibesarkan begitu karena umat Islam mendeklarasikan diri ingin mendirikan khilafah begitu. Jadi ada sebagian oknum yang ingin begitu dan sebagian oknum ada yang melakukan aksi terorisme. Ketika dikait-kaitkan maka keduanya akan saling terkait dan korelasi antara keduanya sangat cocok gitu. Jadi kita semakin terdiskriminasi di negeri mayoritas Muslim begitu. Jadi ini adalah tugas kita bersama sebagai umat Islam, generasi muda, untuk membentengi diri, membentengi Islam dari faham-faham begitu. Ketika jelek, yang jelek kita semua begitu. Bapak Ali Imron selaku mantan daripada anggota Al-Qaeda teroris itu, beliau menyampaikan, jadi teroris itu sebenarnya juga tidak bisa dikaitkan dengan identitas keagamaan gitu. Ya terkhusus Islam gitulah. Hari ini berjenggot, besok dia bisa nggak berjenggot. Hari ini pakai jubah, besok bisa jadi pakai celana jeans. Hari ini dia pakai jilbab biasa gitu, besok sudah bisa pakai cadaran atau sebaliknya. Dan salah satu ciri teroris yang khas, yang pasti itu adalah membangkang kepada kedaulatan pemerintah yang sah pada suatu negara. Nah itu beliau menyampaikan begitu, bukan melalui identitas agama. Maka tidak bisa dikaitkan, nah itu berjenggot, nah itu berjubah, itu teroris, bukan begitu. Jadi kita termakan oleh isu yang dibuat
oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Dan ini adalah kewajiban kita semua untuk membentengi umat Islam dari paham-paham yang begitu tadi, yang tidak pas menurut kita dan tidak pas memang menurut Islam. Saling membunuh ketika tidak dalam kondisi peperangan. Dalam negeri yang damai kita saling membom, saling membunuh, itu memancing ikan dalam air yang tenang gitu. Jadi kita ngobok-ngobok ikan gitu. Jadi Indonesia ini didirikan berdasarkan kesepakatan para ulama untuk berdiri di atas kebinekaan, di atas pluralisme. Jadi ketika bunga itu tumbuh bermacam-macam warna, ada mawar merah, ada melati putih, ada mawar berduri, mawar tidak berduri, ada bunga matahari, di sekelilingnya banyak tumbuh misalnya rumput. Maka tugas kita sebagai pemelihara tanaman itu adalah mencabut rumput yang ada di sekitarnya. Mana ada yang reseh, cabut. Nah, ketika tanaman itu dirambati oleh tanaman yang tidak masuk kepada kategori tanaman kita, merambat berarti itu benalu, cabut kita, singkirkan. Rumput babat. Nah, kalau ada orang yang ingin cabut tanaman kita, ngoyak tanaman kita sampai nanti bunga melatinya jatuh, warna-warninya hilang, nah berarti tugas kita sebagai generasi muda untuk membentengi tanaman itu. Kita melingkar di samping untuk membentengi orang yang akan mengoyak-ngoyak tanaman itu. Nanti ketika tanaman itu berjatuhan, gugur jatuh warnanya, tidak ada warnanya, maka nggak enak dilihat. Karena tanaman itu enak dilihat ketika bermacam-macam warnanya, hijau, kuning, putih, merah, dan sebagainya. Maka tugas kita sebagai umat Islam, terkhusus generasi muda, adalah membentengi Indonesia dari paham-paham yang tidak pas. Radikalisme, komunisme, bahkan kapitalisme dan sebagainya, termasuk terorisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.